Pernah kepikiran nggak satu kebaikan kecil bisa mengubah segalanya? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa banget tentang segelas susu yang membuktikan kalau kebaikan itu, entah gimana caranya, pasti akan kembali. Cerita ini diangkat dari buku Kubik Leadership dan dibagikan oleh Nazaruddin lewat Abi Nazar Channel. Jadi pertanyaan sederhananya gini, bener nggak sih kalau kebaikan itu kayak bumerang? Apa yang kita lempar ke dunia bakal balik lagi ke kita? Kisah yang satu ini kayaknya punya jawaban yang sangat meyakinkan. Oke, kita mulai ceritanya ya. Yuk, kita mundur ke masa lalu, ke sebuah hari yang berat buat seorang anak laki-laki. Disinilah semuanya berawal, dari sebuah pilihan kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Howard Kelly. Coba bayangin, seorang anak laki-laki yang kerja keras, ketuk pintu dari rumah ke rumah buat jualan barang, cuma demi bisa bayar uang sekolah. Di satu titik, dia udah nggak tahan lagi. Lapar banget, haus, dan uang di sakunya tinggal recehan. Akhirnya dia mutusin, di rumah berikutnya dia bakal beraniin diri buat minta sedikit makanan. Tapi pas pintunya kebuka, rencananya buyar. Ternyata yang buka pintu itu seorang gadis kecil. Entah kenapa, keberanian Howard langsung menciut. Rencana minta makan langsung hilang dan yang keluar dari mulutnya cuma, "Boleh minta segelas air?" Tapi gadis kecil ini peka banget. Dia lihat tatapan mata Howard dan tahu anak ini bukan cuma haus, tapi juga kelaparan. Jadi dia nggak balik bawa air. Dia balik bawa segelas besar susu hangat, jauh lebih dari yang diminta. Setelah minum susu itu sampai habis, Howard merasa tenaganya kembali. Dia merasa sangat berterima kasih dan langsung bertanya, "Saya harus bayar berapa untuk susu ini?" Nah, jawaban si gadis ini adalah inti dari semuanya. Dia bilang, "Kamu nggak utang apa-apa kok. Ibu saya ngajarin kalau berbuat baik itu jangan pernah minta bayaran." Tolong ingat kata-kata ini ya, karena ini bakal jadi kunci ceritanya. Oke, sekarang kita percepat waktu. Kita lompat bertahun-tahun ke depan. Takdir itu kadang lucu ya, bisa mempertemukan dua orang lagi dalam keadaan yang benar-benar berbalik. Bertahun-tahun kemudian, gadis kecil yang baik hati tadi sudah tumbuh jadi wanita dewasa. Tapi takdir berkata lain, suatu hari dia jatuh sakit parah. Penyakitnya ini langka dan rumit sampai dokter-dokter di kotanya angkat tangan. Satu-satunya harapan adalah mengirimnya ke rumah sakit besar di kota lain untuk ditangani oleh dokter spesialis. Setelah melewati proses pengobatan yang panjang dan sulit, akhirnya datang juga momen yang paling dia takuti. Sebuah amplop yang isinya adalah tagihan biaya rumah sakit. Inilah momen penentuannya. Dia tahu betul biaya perawatannya pasti selangit. Dia udah pasrah, mikir kalau dia harus menghabiskan sisa hidupnya cuma untuk melunasi utang biaya pengobatan ini. Seorang petugas administrasi datang dan menyerahkan amplop itu. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, dia memberanikan diri untuk membukanya, siap melihat angka yang akan mengubah hidupnya. Tapi, yang dia lihat di dalam kertas itu bukan deretan angka yang bikin pusing, bukan tagihan sama sekali. Cuma ada tulisan tangan singkat, telah lunas dibayar dengan segelas susu. Dan di bawahnya ada tanda tangan, Dr. Howard Kelly. Ya, dokter spesialis yang merawatnya adalah anak laki-laki yang sama. Wow, luar biasa ya. Tapi ternyata ini bukan cuma sekedar cerita haru biasa. Menurut buku Kubik Leadership, kisah ini adalah contoh nyata dari sebuah hukum alam yang sering kita lupakan. Nah, buku itu ngejelasinnya pakai perumpamaan yang keren banget, yaitu prinsip kekekalan energi di fisika. Ingat kan, energi itu nggak bisa hilang, cuma bisa berubah bentuk. Katanya, perbuatan kita juga kayak gitu. Gampangnya begini, setiap kali kita berbuat baik, kita itu sebetulnya lagi melepaskan energi positif ke alam semesta. Sebaliknya juga gitu. Dan energi ini nggak akan lenyap. Dia cuma akan berputar, berubah bentuk, dan suatu saat nanti pasti akan kembali ke kita. Jadi, segelas susu yang diberikan wanita itu waktu kecil adalah pancaran energi positif. Bertahun-tahun kemudian, energi itu kembali dalam bentuk yang berbeda, yaitu pengobatan gratis yang menyelamatkan hidupnya persis di saat dia paling butuh. Alam semesta menyeimbangkan semuanya. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari kisah segelas susu yang mengharukan ini? Intinya ada beberapa hal. 1, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena itu semua berarti. 2,
Jangan berharap balasan instan. Kebaikan itu bukan transaksi. Anggap saja kebaikan itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita sendiri, yang akan cair di saat yang paling tepat. Nah, sebagai penutup, coba kita sama-sama merenung sejenak. Hari ini, dari pagi sampai sekarang, energi seperti apa sih yang udah kita lepaskan ke dunia? Karena ingat, energi itu suatu saat nanti akan kembali.